Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai di bawah suaka politiknya kaum muslimin muahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Kita masuk dengan pembunuhan yang terakhir adalah membunuh orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Ini ada dosanya sendiri. Jadi tadi membunuh orang mukmin, kemudian membunuh muslim secara umum, kemudian membunuh anak, dan yang terakhir sekarang membunuh orang kafir di bawah pemerintahan Islam. Jadi tidak boleh kita membunuh siapapun orang kafir yang dilindungi bukan cuma pemerintah Islam, sampai dilindungi oleh orang yang terendah dari kaum muslimin pun. Karena kata Nabi SAW, suaka itu perlindungan akan diterima dari orang terendahnya muslim sampai orang yang tertinggi jabatannya. Jadi biar tukang sapu jalanan, kalau dia pegang satu orang kafir, dia mengatakan ini di bawah perlindungan saya, tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang ganggu. Di bawah naungan seorang muslim, maka terlindungi orang kafir itu. Ini penting untuk diketahui. Waktu terjadi perang Bani Quraidah, ada satu orang Yahudi baru balik, dia termasuk korban yang akan dibunuh. Maka dia sempat melihat seorang sahabat lewat, lalu dia mengatakan, wahai ibu, selamatkan saya dari pembunuhan ini, dan demi Allah saya akan sholat, saya benar-benar masuk Islam dan jaga sholat. Maka sama ibu tersebut dikatakan pada sahabat yang sedang menggiringnya akan dihukum mati orang ini, dia bilang, berikan kepada saya anak muda ini. Diberikanlah. Lalu perempuan ini bawa kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, anak ini saya di bawah lindungan saya, berikan kepada saya. Kata Nabi SAW, buat kamu. Perempuan nih, berikan lindungan, gitu kan? Itu satu orang muslim. Bagaimana kalau pemerintah Islam? Ini termasuk adanya turis-turis yang datang ke Indonesia, datang ke negara-negara muslim, dia buka aurat, Ustadz. Ya itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita. Kita tugasnya ingatkan, tapi secara syar'i dia dapat visa. Visa itu suaka, perlindungan. Dia berarti boleh masuk di Indonesia sebulan, ada paspornya tertulis, terlindung. Nggak boleh. Oh di Bali mereka buat maksiat, ya pemerintah dinasehatin. Kalau pemerintah dinasehatin dapat hidayah, dia akan tutup tuh. Karena dia belum tahu, dia anggap itu pendapatan negara, sudah main dimasukin aja. Ya caranya nggak usah ikut-ikutan datang ke Bali di pantai, sengaja pergi lihat-lihat di sana gitu. Tinggalin lah, hadir di masjid, jangan ikut-ikutan. Banyak teman-teman kita kemarin kena fitnah, akhirnya mereka membom. Mati syahid, mati, ya bom dirinya, kepalanya putus, badannya rusak. Dia bilang mati syahid. Dari mana dalilnya mati syahid? Dari mana, saudaraku? Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan binasakan diri kalian. Dan di kancah peperangan Nabi SAW suruh sahabat menyerang. Kalau terbunuh mati syahid. Kalau tiba-tiba bunuh dirinya, dalam hadis Bukhari ada satu orang dari Ansar, dari Madinah, namanya Kazman. Saya lupa ya, Kazman. Iya, Kazman namanya. Jadi ada kisah tentang Kazman dan Khuwairik. Ya, dua orang ini kisahnya unik di perang, di salah satu peperangan Nabi SAW. Saya juga tidak teringat sekarang Uhud atau Badar ya. Tapi yang jelas si Kazman ini pemberani sekali, Muslim dari Masri Madinah. Dia masuk kancah peperangan dan luar biasa beraninya, bacot sana, pukul sana. Oh banyak orang kafir yang luka dengan dia. Sampai para sahabat mengatakan orang ini kapan terbunuh masuk surga nih. Atau dia akan masuk surga biar tidak terbunuh. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan tapi ya, lagi berhadapan, maka dia tidak akan bersatu dengan kafir tersebut di neraka. Jadi ada fadilah sendiri memang, gitu kan? Maka dia berhasil. Para sahabat mengatakan orang ini penghuni surga nih. Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan dia di neraka. Penasaran para sahabat, kok bisa orang seberani ini maju sampai bacot musuh, sampai bunuh berapa orang, dianggap oleh Nabi masuk neraka, gimana tuh? Maka ada yang penasaran, diikutin. Begitu diikutin, dilihat orang ini, ternyata ada satu musuh sempat menebas pedangnya, kena kakinya, betisnya berdarah, ngucur darah banyak.
Rupanya karena banyaknya darah, dia merasa lemas, dia keluar dari kancah peperangan, kemudian dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya. Bunuh diri. Kata para sahabat, wajar saja Nabi bilang dia di neraka. Bunuh diri, walaupun dia tadi sudah banyak bunuh musuh ya. Bayangkan hadis ini sudah cukup sebenarnya. Gimana caranya orang bunuh dirinya baru dia mengatakan dia mati syahid? Nggak bisa saudaraku. Bawa bom di kancah peperangan, lempar ke sana sini, kena percikannya mati. Bukan niat membom diri, nah itu baru mati syahid. Itu pun di kancah peperangan, bukan di negara Islam yang lagi aman. Ini gimana? Salah itu. 2-3 orang dibunuh, kemudian dai-dai pada ditangkapin. Itu kejadian itu ditangkapin di jalan, di macam-macam. Pokoknya semua yang cirinya dahinya hitam, berjenggot, celananya gantung, tangkap teroris tuh. Itu yang pembuat bom. Tambah lagi ceweknya bercadar. Jadi salah ini. Bom di Jakarta Marriott, bom ini, bangga. Istrinya sendiri nggak tahu, karena waktu didatangkan cuplikan istrinya nggak tahu kalau suaminya begitu. Dia kirim cuplikan buat istrinya, istriku kalau kau nonton ini, saya sedang di surga, terbang. Ruh saya bersama di pelatuknya burung gitu. Nganggap mati syahid. Subhanallah, nggak bisa ini. Nggak boleh bunuh diri, gitu kan? Itu nggak boleh. Termasuk nggak boleh bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Subhanallah, sekarang dibalik tuh. Alhamdulillah banyak di sana orang Islam di Bali sudah mulai dapat hidayah. Mereka tahu bukan dengan kekerasan. Terjemahkan, tulis tulisan dalam bahasa Inggris, buletin-buletin, sebarin ke turis-turis. Banyak tuh yang masuk Islam. Banyak tuh masuk Islam. Daripada dibunuh 2-3 orang ribut, dakwahin coba. Kalau bertemu di kancah peperangan, tuh tunjukin keberanian pada saat itu. Bukan sekarang, bukan, gitu kan? Ini perlu diketahui. Dengarkan baik-baik hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai, riwayat Bukhari dalam Kitabul Jizya dal Muwada'ah, serta ini nomor hadisnya 3166. Ibnu Majah dalam Kitabul Diyat nomor 2686, Nasai dalam Kitabul Qasamah, dan Imam Ahmad juga. Kitab Qasamah ini jilid 8 nomor 24 hadisnya. Kata Nabi SAW melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha yujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai di bawah suaka politiknya kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya ini kalau orang kafir pun faham tentang hadis Nabi ini, mereka akan selalu mau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Karena orang Islam dilarang untuk mengganggu mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Itu pun diserahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah yang ambil alih. Gitu kan? Sampai seperti itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Kitabud Diyat nomor 1403. Kata Nabi SAW, ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillahi wa lam yarih atau wa lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Juga disebutkan dalam lafaz yang lain, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa. Ketahuilah barang siapa yang membunuh orang yang mendapat jaminan perlindungan dari kaum muslimin atau muahid, yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium wangi surga, padahal sungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Lafaz yang lain dikatakan dapat tercium dari jarak 70 tahun. Kemudian sebagai penutup, jadi orang kafir nggak boleh ya. Ada hadis juga riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu kan orang kafir dibagi dua oleh ulama dalam bab fikih ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, gitu kan? Ini namanya zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar di kancah peperangan lalu ingin memerangi muslimin. Yang boleh diperangi kafir harbi. Kafir zimmi nggak boleh, gitu kan? Didakwahi boleh. Dihukum kalau dia berbuat salah, iya, diserahkan kepada pemerintah setempat. Nah. Kata Nabi SAW sebagai penutup dalam bahasan kita adalah,
Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laki Allah maktubun baina aini aisu min rahmatillah. Ini tambahan penguat dalil tentang orang membunuh orang mukmin. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tertulis di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil terakhir adalah yang diangkat oleh beliau, semua dosa pembunuhan ini akan dipikul oleh anaknya Adam alaihissalam. Masih ingat kisah Qabil dan Habil? Maka yang membunuh, yang membuka pintu pembunuhan adalah salah satunya. Ya. Si Qabil membunuh si Habil, maka dia menanggung di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, riwayatkan Bukhari dalam Kitabul Jizyah wal Muwada'ah dan nomor 3100 ya, maaf. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahadits al-Anbiya nomor 3335 dan Muslim dalam Kitabul Qasamah 1677. Kata Nabi SAW, ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl. Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra anak Adam yang pertama sang pembunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Jadi dari hadis yang terakhir ini kita ambil pelajaran, jadikanlah diri anda sebagai penyebab orang lain tahu kebaikan, orang melakukan kebaikan supaya kita dapat pahala, dan jangan sampai menjadi pendukung terhadap semua perbuatan buruk, karena kalau terjadi maka kita juga menanggung dosanya. Allahu a'lam.